biasa nih Karima. Kakak Dep ngeliat nih Karima, anak-anak adik-adik semua sudah mandi. Sudah dong Kak. Iya, sudah pakai baju yang rapi dan sudah bawa Alkitabnya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu nih Karima. Iya benar Kak. Lagunya adalah Tuhan karyamu sungguh besar. Sikapnya yang baik, Kakak Debbie akan pimpin kita semua dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Engkau sudah berkati kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, tolong Tuhan berkati firman ini, agar firman ini dapat kami mengerti, dan kami juga akan memuji-muji Tuhan. Biarlah dalam pujian ini juga kami menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kakak Rima, kita mau nyanyi lagu lagi ya. Iya benar Kak Deborah. Judulnya apa tuh Kak Rima? Bila nanti Yesus datang. Bila nanti Yesus datang. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Baik lagi sama Kak Hana. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama. Adik-adik di rumah sudah siap? Sudah siap ya, sudah menggunakan baju yang rapi. Tadi juga sudah memuji-muji Tuhan, juga sudah mempersiapkan persembahannya ya. Oke, kakak sebelumnya mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Apakah sehat semua? Apakah penuh dengan sukacita? Oke, semuanya kakak harap sehat-sehat semua, juga penuh dengan sukacita. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kami juga telah memuji-muji nama-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan juga memberkati setiap kami. Ambil alih hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat fokus dan mengerti pada firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau membuka Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini dari Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Kita baca bersama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit.
Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkata-katalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan ketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Tadi judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Adik-adik, bayangkan kalau ada orang lumpuh mungkin yang sedari kecil atau mungkin dari lahir lumpuh disembuhkan. Luar biasa hebatnya nggak adik-adik kuasa Tuhan kita? Kalau mungkin secara dokter, secara rumah sakit, mungkin mengatakan tidak bisa disembuhkan, tidak bisa untuk pulih normal seperti biasanya, tapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa adik-adik. Di sini tadi orang lumpuh disembuhkan. Wow, kalau adik-adik bayangkan adik-adik ada di tengah-tengah kejadian saat itu. Gimana ekspresi adik-adik? Saat orang lumpuh berbaring dalam kasurnya, dalam tempat tidurnya, dia tidak bisa ngapa-ngapain ya adik-adik ya, dalam keadaan lumpuh. Lalu saat itu juga Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan mujizatnya, sehingga orang lumpuh tersebut bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan bergegas pulang. Luar biasa nggak? Mungkin kalau saat itu kita ada di tengah-tengah kejadian itu, mungkin kakak sendiri pun takjub ya, heran sekali, mungkin antara percaya dan tidak percaya, tapi kita melihat sendiri ya di depan mata kita, kuasa Tuhan itu nyata. Oke adik-adik, dari sini aja kita bisa simpulkan ya, orang lumpuh saja Tuhan bisa Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Juga dengan kita adik-adik, mungkin kalau saat ini keadaan tubuh kita sedang lemah, ada mungkin adik-adiknya sedang merasakan sakit, lemah tubuh fisiknya, atau mungkin sakit hatinya, atau mungkin berbagai hal, Tuhan kita bisa menyembuhkan, Tuhan kita akan menyatakan kuasanya, Tuhan kita akan menyatakan mujizatnya, dan Tuhan kita akan menyembuhkan kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita memiliki iman, asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti dalam cerita tadi, orang lumpuh beserta dengan teman-temannya berusaha dalam keramaian ya. Di situ mungkin ramai sekali, mungkin mungkin kemungkinannya hanya sedikit ya untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemungkinan sangat kecil. Di tengah ribuan orang ramai berkumpul, demi semuanya juga menginginkan mujizat dan pertolongan kesembuhan pada Tuhan Yesus. Tapi orang ini tetap berusaha adik-adik. Teman-teman dan orang lumpuh ini berusaha memiliki iman percaya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus untuk dapat menerima kesembuhan. Mereka tidak kehabisan akal. Mungkin kalau lewat pintu depan tidak bisa, pintu belakang tidak bisa, ramai sekali. Mereka berusaha melalui apa tadi adik-adik? Atap atas rumah. Dia membuka atapnya, membongkar atapnya, dan menurunkan tempat tidur dengan orang lumpuh tersebut di hadapan Tuhan Yesus. Dia memiliki iman percaya dan memiliki usaha ya adik-adik. Begitu juga dengan kita.
Tidak hanya semata-mata kita berdoa, tidak hanya semata-mata kita meminta kepada Tuhan, tidak hanya semata-mata kita memohon saja dalam doa kita, lalu kita berharap Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan memberikan semuanya kepada kita. Tuhan menginginkan kita memiliki iman percaya dalam doa kita, kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan usaha adik-adik, ya tadi berdoa, misalnya dalam kelemahan tubuhnya itu mencari Tuhan ya, tadi dalam orang lumpuh ini. Kalau kita mungkin lagi sakit, usahanya kita itu adalah berobat, kita meminum obat, dan juga kita istirahat dan melakukan hal-hal yang usaha dalam kesembuhan kita. Seperti itu adik-adik. Kita selain belajar tentang usaha dan iman percaya orang tersebut ini, orang lumpuh dan teman-temannya, kita juga belajar bagaimana teman-teman orang lumpuh tersebut memiliki sikap kesetiaan terhadap temannya. Begitu setia teman-temannya membantu orang lumpuh tersebut. Orang lumpuh tersebut tidak bisa datang sendiri kepada Tuhan Yesus, tidak bisa dia berjalan sendiri ke hadapan Tuhan Yesus. Maka dari itu teman-temannya membantu. Teman-temannya memiliki sikap yang setia kepada temannya untuk membantu kesembuhannya. Di sini siapa yang memiliki teman-teman? Adik-adik punya teman dong pastinya ya. Apakah adik-adik setia kepada teman-temannya? Apakah adik-adik selalu berbuat baik kepada teman-temannya? Kalau teman-temannya membutuhkan pertolongan, teman-temannya dalam keadaan yang sulit, adik-adik sebagai teman harus saling menolong, saling membantu, dan mewujudkan kasih setia seperti tadi firman Tuhan. Hari ini kita percaya ya adik-adik bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan lemah tubuh, sakit, mungkin sakit hati pun, atau mungkin kita merasakan kecewa, atau mungkin kita sedang merasakan kesulitan, kita sedang merasakan halangan atau apapun berbeban berat, kita punya Tuhan yang akan menyatakan mujizatnya, yang akan menyatakan pertolongannya kepada kita, asalkan kita memiliki iman percaya dan berusaha. Iman percaya dalam doa, kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu penuh kuasa, Tuhan kita pasti akan menolong kita. Jadi dalam doa kita itu kita yakin dan percaya, dan pada doa kita itu kita akan dinyatakan mujizatnya oleh Tuhan Yesus adik-adik. Juga di sini kita mau belajar, selain kita harus memiliki iman percaya, kita juga harus memiliki kasih setia dalam keadaan apapun, di lingkungan apapun. Contohnya pada teman kita, keluarga kita, atau siapapun, kita harus menunjukkan hal-hal yang baik. Kita harus menyatakan pertolongan kita. Kita harus menolong orang lain. Kita tidak boleh memandang, aku mau menolongnya A aja nih, yang B aku tidak mau tolong. Boleh nggak seperti itu adik-adik? Tidak boleh ya. Kita harus berbuat baik, kita harus menyenangkan orang lain. Semuanya itu tidak boleh pilih-pilih. Kita harus dengan tulus dan dengan penuh kasih setia, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini. Hari ini kita telah belajar bagaimana kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan, bagaimana kita harus berusaha dalam segala pergumulan kita, dan bagaimana kita harus melibatkan Tuhan Yesus. Bukti nyatanya orang lumpuh saja bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan bisa pulihkan, terlebih juga dengan kita di sini adik-adik. Asalkan kita semua harus percaya dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, demikianlah firman pada hari ini yang sudah kita pelajari. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Adik-adik, untuk aktivitas minggu depan, kakak ingin adik-adik membuat video. Seperti biasa kakak ini adik-adik membuat video, yaitu menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi dalam video tersebut adik-adik berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepada kuasa-Mu. Oke, itu adalah iman kita, bahwa kita percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi dalam video tersebut kita berkata,
Tuhan Yesus, aku percaya kepada kuasa-Mu. Jadi adik-adik buat video, dalam videonya tersebut adik-adik berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepada kuasa-Mu. Nanti video tersebut dikirimkan ke dalam grup yang ada. Kakak tunggu sampai batasnya sampai pukul 8 malam ya adik-adik ya. Nanti kakak akan lihat, kakak akan cek siapa saja ya sih yang selalu mengikuti IMPA dengan rajin. Siapa saja sih yang membuat aktivitasnya dengan rajin sampai akhir video ibadah pada hari ini. Oke adik-adik, setuju ya? Sekarang kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak yang punya iman percaya kepada Tuhan. Kami harus memiliki iman percaya bahwa Tuhan kami itu luar biasa hebatnya. Tuhan kami itu penuh kuasa dan pasti akan menyatakan pertolongannya kepada setiap anak-anaknya yang membutuhkan pertolongan dan juga memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tuhan ajarkanlah kami untuk selalu memiliki iman percaya kepada Tuhan dan selalu mempunyai usaha-usaha dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, pimpinlah setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Semua itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mungkin keluarga kami atau teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan tubuh sakit ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka. Tuhan, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka melalui obat-obatan, juga penanganan dokter atau segalanya ya Tuhan yang mereka mungkin sudah lakukan. Biarlah Tuhan mau menyembuhkannya. Tuhan mau menyatakan kuasanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu luar biasanya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa kepada bangsa negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan mau turunkan tangannya Tuhan, berkat pada bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami ini dapat segera pulih dalam segala situasi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkannya Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dengan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan ini kiranya supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan dapat melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mau respon firman Tuhan dulu nih. Karima, mau nyanyi lagu apa? Yesus sayang padaku. Oke. Persembahan. Adik-adik sudah siapkan persembahannya belum? Sudah dong Kak. Wah sudah. Taruhnya di mana ya Karima? Di amplop atau kasih ke mama papanya adik-adik. Dan diberikan ke gereja atau juga bisa nih ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Ayat persembahan hari ini diambil dari Matius 6 ayat 3 sampai 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan
kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu, hendaklah sedekahmu itu diberikan tangan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah adik-adik, sebelum itu marilah menyanyikan lagu Mari Bersyukur Semua. Nah adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang tata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Persembahan kami yang sudah terima dengan ayo Tuhan Yesus, berkati persembahan kami supaya majelis dibuat pengelolaan majelis jemaat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mensucikan ibadah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya warta PLKPA. Adik-adik ada pengumuman nih. 2, yang pertama adalah untuk adik-adik yang mau minta nilai agama Kristen, adik-adik yang biasanya sekolah di negeri nih, tolong infokan ke kakak-kakak layar ya, supaya bisa dibuatkan nilai agama kalian. Dan yang kedua, minggu depan kita akan ibadah melalui Zoom. Jangan lupa untuk hadir. Ayo kita semangat untuk sama-sama mengikuti ibadah Zoom ya. Itu saja warta PLKPA hari ini. Nah, nggak terasa nih ya Kak Rima ya. Iya benar dong Kak, ibadahnya ini kayaknya udah selesai ya. Oke, kita mau menutup nih ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu. Kita akan menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Nah, adik-adik, kita mau doa penutup. Nah, kita mau berdoa, sikapnya yang baik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah beribadah dengan baik. Tuhan berkati firman yang kami dengarkan hari ini, agar kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga berkati aktivitas kami dalam seminggu ke depan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita ada nyanyi untuk penutup ya, ada satu lagu lagi. Lagu apa Kak Rima? Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami.
adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik. Dadah.